Dunia teknologi global sedang bergerak ke arah yang tidak selalu terlihat oleh mata publik. Di balik naik turunnya pasar saham, di balik headline media tentang sanksi ekonomi dan perang dagang, sebuah pergeseran kekuatan besar sedang berlangsung secara perlahan namun pasti. Ini bukan sekedar tentang perusahaan, bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi tentang siapa yang akan mengendalikan masa depan teknologi dunia. Dan salah satu sinyal paling jelas dari pergeseran ini baru saja muncul melalui sebuah peristiwa yang mengguncang Wall Street. IPO raksasa perusahaan chip asal China yang mengirim pesan geopolitik sangat tegas kepada dunia. IPO ini bukan peristiwa bisnis biasa, ia adalah deklarasi. Sebuah pernyataan bahwa China tidak lagi berada dalam posisi bertahan. Selama bertahun-tahun, China diposisikan sebagai pihak yang tertekan oleh sanksi teknologi Amerika Serikat, khususnya di sektor semikonduktor yang menjadi jantung industri modern. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan itu tidak melumpuhkan, melainkan memaksa China untuk bergerak lebih cepat, lebih agresif, dan jauh lebih terkoordinasi. Perusahaan seperti Mertreads yang dipimpin oleh mantan wakil presiden Nvidia menjadi simbol dari fase baru ini. Seorang arsitek dominasi chip Amerika di China kini berdiri di barisan depan proyek kemandirian teknologi Beijing. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi jangka panjang yang dirancang di tingkat negara. Sanksi Amerika Serikat sejak awal dimaksudkan untuk memutus akses China terhadap teknologi chip tercanggih. Tujuannya jelas, memperlambat kemajuan China di bidang kecerdasan buatan, komputasi awan, dan sistem militer canggih. Namun, sanksi memiliki batas efektivitas. Ketika tekanan terlalu besar, negara yang ditekan tidak selalu runtuh. Dalam kasus China, tekanan justru melahirkan mobilisasi nasional. Pemerintah, industri, universitas, dan modal swasta bergerak dalam satu arah. IPO Mertreads di Wall Street bukan hanya soal pendanaan, tetapi simbol bahwa China sudah cukup percaya diri untuk berdiri di panggung global dengan visinya sendiri. Namun ada satu realitas yang tidak bisa dihindari bahkan oleh China sekalipun. Industri chip bukan industri yang bisa berdiri sepenuhnya di satu negara. Semikonduktor adalah produk paling global dalam sejarah manusia. Sebuah chip modern bisa dirancang di Amerika, menggunakan mesin dari Belanda, bahan baku dari Afrika, diproduksi di Asia Timur, dan digunakan di seluruh dunia. Rantai pasoknya lintas benua, kompleks, dan sangat sensitif terhadap gangguan geopolitik. China memahami ini dengan sangat baik. Kemandirian teknologi tidak berarti isolasi total. Justru sebaliknya, ia membutuhkan diversifikasi lokasi dan mitra yang lebih luas. Disinilah titik krusial mulai muncul. Setelah membangun fondasi domestik yang cukup kuat, Beijing mulai melirik keluar. Bukan ke Eropa, bukan ke Amerika, melainkan ke Asia Tenggara. Kawasan yang selama ini sering dipandang sebagai pinggiran industri teknologi global, kini berubah menjadi medan strategis baru. Dan di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia berdiri sebagai kandidat yang tidak bisa diabaikan. Bukan karena Indonesia sudah menjadi pemain chip, justru karena Indonesia belum memiliki sejarah konflik teknologi yang dalam dengan kekuatan besar manapun. Tekanan terhadap China di kawasan Asia Timur terus meningkat. Taiwan tetap menjadi titik rawan paling sensitif dalam peta teknologi global. Lebih dari 90% chip tercanggih dunia masih diproduksi di pulau kecil yang berada di pusat ketegangan geopolitik. Bagi Beijing, ketergantungan pada satu titik rawan adalah risiko strategis yang tidak bisa diterima. Satu krisis besar saja bisa mengguncang seluruh ekonomi dan kemampuan militernya. Oleh karena itu, diversifikasi lokasi manufaktur dan ekosistem chip bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Asia Tenggara menawarkan solusi yang rasional, jarak geografis relatif dekat, stabilitas kawasan yang cukup terjaga, serta tidak berada langsung di garis depan konflik Amerika-China. Vietnam dan Malaysia memang sudah lebih dulu masuk dalam peta investasi semikonduktor global, namun keduanya memiliki keterbatasan yang jelas, skala pasar domestik kecil dan daya tawar geopolitik terbatas. Indonesia berada di posisi yang berbeda.
Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, pasar terbesar di Asia Tenggara, dan stabilitas politik yang relatif terjaga, Indonesia menawarkan kombinasi yang jarang dimiliki negara lain. Lebih dari itu, Indonesia memiliki satu aset yang sering kali diremehkan, yaitu posisi non-blok yang konsisten. Indonesia bukan sekutu militer Amerika Serikat, tetapi juga bukan satelit China. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, posisi ini justru menjadi nilai strategis yang sangat tinggi. Dalam perang chip, netralitas bukan kelemahan, melainkan aset. China membutuhkan lokasi yang relatif aman dari tekanan langsung Washington, dan Indonesia memenuhi kriteria itu dengan sangat baik. Di sisi lain, Indonesia sendiri berada pada titik krusial dalam sejarah industrinya. Selama dekade lamanya, Indonesia terjebak dalam pola lama sebagai eksportir bahan mentah dan pasar konsumsi. Nilai tambah dinikmati oleh negara lain, sementara Indonesia bertahan di lapisan bawah rantai pasok global. Namun beberapa tahun terakhir, narasi mulai bergeser. Hilirisasi menjadi kata kunci. Nikel, tembaga, dan mineral kritis lainnya mulai diposisikan sebagai fondasi industrialisasi baru. Dalam konteks ini, industri chip bukan sekedar peluang ekonomi, melainkan lompatan peradaban industri. Semikonduktor modern tidak hanya tentang pabrik dan mesin litografi. Ia membutuhkan energi dalam jumlah besar, pusat data berskala raksasa, logistik yang efisien, serta ekosistem digital yang matang. Dalam dunia kecerdasan buatan, energi adalah mata uang baru. Negara yang mampu menyediakan energi murah, stabil, dan berkelanjutan akan menjadi magnet bagi industri komputasi. Indonesia memiliki potensi energi yang sangat besar, mulai dari batu bara, gas, hingga energi terbarukan seperti hidro, panas bumi, dan surya. Potensi ini memberi Indonesia posisi tawar yang sangat kuat jika dikelola dengan visi jangka panjang. China memahami realitas ini. Perusahaan seperti Murtreds tidak hanya membutuhkan pabrik, tetapi juga pusat data, fasilitas komputasi awan, dan jaringan distribusi regional. Indonesia bisa menawarkan semua itu. Berinvestasi di Indonesia bagi China bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga strategi geopolitik jangka panjang. Dengan menanamkan industri strategis di Indonesia, China tidak hanya mengamankan rantai pasoknya, tetapi juga memperdalam pengaruhnya di negara kunci Asia Tenggara. Namun hubungan ini tidak sepihak. Indonesia juga mendapatkan peluang yang sangat langka. Kesempatan untuk naik kelas dalam struktur ekonomi global tidak datang setiap dekade. Masuk ke rantai pasok semikonduktor berarti masuk ke inti industri teknologi dunia. Dari sekedar pasar dan pemasok bahan mentah, Indonesia berpotensi menjadi bagian dari ekosistem yang menentukan arah inovasi global. Tetapi peluang besar selalu datang bersama risiko besar. Masuknya investasi chip Cina ke Indonesia tidak akan terjadi dalam ruang hampa geopolitik. Amerika Serikat dan sekutunya akan mengamati dengan sangat cermat. Tekanan diplomatik hampir pasti muncul. Narasi keamanan nasional, isu transfer teknologi, hingga tuduhan menjadi kuda Troya Cina bisa diarahkan ke Jakarta. Indonesia akan berada di persimpangan yang sangat sensitif, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi jangka panjang. Sejarah memberikan pelajaran yang jelas. Huawei menjadi contoh bagaimana teknologi bisa berubah menjadi isu geopolitik dalam semalam. TikTok menunjukkan bahwa bahkan aplikasi hiburan pun bisa dianggap ancaman strategis. Jika Indonesia menerima investasi chip besar dari China, tekanan serupa bukan hanya mungkin, tetapi hampir pasti akan datang. Pertanyaannya bukan apakah tekanan itu akan muncul, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapinya. Disinilah peran negara menjadi sangat menentukan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi tuan rumah pasif yang menyediakan lahan dan tenaga kerja murah. Jika investasi chip Cina masuk, harus ada strategi nasional yang jelas dan tegas. Transfer teknologi harus menjadi syarat utama, bukan janji kosong. Pengembangan talenta lokal harus diwajibkan sejak awal. Universitas, lembaga riset, dan industri nasional harus dilibatkan secara aktif. Tanpa itu semua, Indonesia berisiko hanya menjadi tempat perakitan murah yang mudah ditinggalkan ketika peta geopolitik berubah. Visi Murtreds yang ingin membangun ekosistem GPU lengkap sebenarnya membuka peluang kolaborasi yang jauh lebih luas dari sekedar pabrik.
kolaborasi riset, pusat pelatihan kecerdasan buatan, hingga pengembangan perangkat lunak bisa menjadi bagian dari kerjasama jangka panjang. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk melompat langsung ke jantung industri teknologi, bukan memulainya dari pinggiran seperti yang terjadi pada banyak negara berkembang lainnya. Di tingkat global, apa yang sedang terjadi adalah pergeseran paradigma besar. Dunia tidak lagi bergerak menuju globalisasi tanpa batas. Yang muncul adalah globalisasi selektif, berbasis blok dan kepentingan strategis. Dalam dunia seperti ini, negara-negara menengah seperti Indonesia memiliki peluang unik. Mereka bisa menjadi jembatan, penyeimbang, atau justru medan perebutan pengaruh. Pilihan itu tidak ditentukan oleh kekuatan luar, melainkan oleh kecerdasan strategi nasional. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan cerdas, Indonesia bisa menjadi pusat baru industri chip Asia Tenggara, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemain regional yang diperhitungkan. Namun jika peluang ini disia-siakan, Indonesia akan kembali menjadi penonton, sementara negara lain melangkah lebih jauh dan mengamankan posisi strategis mereka. IPO Murthreds hanyalah awal dari cerita yang jauh lebih besar. Ia menandai babak baru dalam perang chip global, di mana sanksi tidak lagi menjadi alat yang sepenuhnya efektif, dan inovasi justru lahir dari tekanan. Dalam babak baru ini, peta kekuatan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling keras menekan, tetapi oleh siapa yang paling cerdas membangun aliansi dan ekosistem. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Cina akan melirik Indonesia. Tanda-tandanya semakin jelas bahwa itu hanya soal waktu. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah Indonesia siap ketika pintu itu benar-benar diketuk. Apakah Indonesia akan melihat ini sebagai peluang emas untuk naik kelas dan menentukan nasib industrinya sendiri, atau justru terjebak dalam permainan geopolitik yang tidak sepenuhnya ia kuasai? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan posisi Indonesia dalam ekonomi global puluhan tahun ke depan.